Assalamualaikum, selamat siang. Masih di bulan puasa, baru 3 hari. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua, baik kalian yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Rame soal klitih di Yogyakarta. Padahal Jogja ini kota apa ya? Kalau menurut saya pribadi, saat memasuki Jogja itu yang paling enak, ibaratnya pintu gerbang suatu alam yang enak lah gampangannya, itu di Magelang. Saya pikir di situ pintu gerbangnya betul-betul nyaman. Mungkin gerbang antara Magelang dan Sleman di situ. Dan Jogja itu punya dimensi yang sangat berbeda. Dimensinya itu damai. Walau kalau zaman dulu itu adalah apa itu ya? Kisruh soal perang antar geng itu ada zaman dulu, kisruh, joksin, dan lain sebagainya ada. Belum lagi ormas-ormas yang berafiliasi dengan politik, walaupun dua geng itu juga berafiliasi dengan politik juga kok. Ujung-ujungnya di situ juga. Dan ini yang ramai ini soal klitih. Klitih ini bisa dibilang apa sih? Aktivitas lah, aktivitas anak-anak muda, bisa dibilang jalan-jalan atau keluyuran malam hari atau pagi hari. Intinya keluyuran yang nggak jelas arahnya, tapi kesini-sini berubah. Mungkin ini bisa dibilang oknum, atau juga ada geng itu juga mungkin ada, mungkin. Tapi pasti kalau orang bergerombol itu pasti ada ketuanya, biasanya begitu. Atau paling tidak ya apa ya, pemimpinnya lah, orang yang disegani. Dan ini klitih ini banyak jadi masalah di era-era ini. Mungkin perilaku perilaku pidananya. Karena apa? Melakukan perbuatan yang bisa dan sangat-sangat melanggar hukum. Ya sangat-sangat gak etis lah. Bayangin saja saat Anda duduk atau saat Anda misalkan naik motor sendirian atau apalah begitu, tiba-tiba didatangi lalu dibacok, dipukul seperti itu. Ini terjadi di Jogja dan lagi ramai saat ini, walaupun hal ini sudah terjadi berkali-kali. Ini nih saya mau bacakan beberapa ya komentar orang lah, kan banyak ini. Ini akun Merapi Uncover. Barusan klitih ketangkep di Patran Jalan Budian kilometer 45. Ya antara itulah. Ini saya sebenarnya ada videonya juga ada, foto-fotonya ada, tapi nggak usah lah. Ini ada akun Duta Sopan Santun. Mas njaluk tolong nek ono klitih kecekel, sikat sak kritise wae. Mas gitu. Jadi dia tuh minta kalau ada klitih ketangkep minta dihajar sampai kritis. Oh jadi sebar wajahe. Beritanya cukup, alhamdulillah klitih kecekel 5 orang. Wis kritis tanpa digawa nang rumah sakit. Sing kelangan anak tolong diiklaske. Kalau orang komentar tuh ya aneh-aneh begini, pasti inilah. Kalau orang Jawa tuh gregetan seperti itu. Ini ada lagi nih, Rama Leonardo. Setuju pol kanggo masyarakat Jogja tolong diwaca nggih. Setuju sekali untuk masyarakat Jogja, tolong dibaca ya. Bahasa Indonesia begitu. Ini dari Novrizal Wardoyo. 2018-2019 sering ke Jogja, pulang juga malam-malam terus aman. Kenapa sekarang Jogja jadi serem begini dah? Udah lama kita nggak berkunjung jadi begini. Ini ada lagi nih, Dr. Aulia SP Bucin. Anak-anak pelaku klitih daripada di penjara, mending dijadiin tumbal proyek biar pembangunan infrastruktur jos. Memang ada di sebagian proyek itu pakai tumbal ada. Tapi kalau ini dipakai tumbal, susah juga nyari orang yang nyari tumbal. Banyak yang berkomentar bisa dibilang apa ya, di atas dasar gregetan, marah lah seperti itu. Bayangin saja, yang kasus terakhir aja itu yang mana itu, yang kemarin barusan itu, anaknya orang DPRD Kebumen kalau nggak salah, lagi sahur, tiba-tiba dibacok saja. Udah akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Bayangin saja, Anda lagi sahur, cari makan, nggak kenal, nggak apa, kayak tiba-tiba Anda dibacok. Ini ada lagi nih, martabak manis. Sakjane ditaleni ning cagak nggih diuyuhi bareng-bareng
lagi digebuki bareng-bareng gayeng loh jane. Seharusnya ini kalau mereka tertangkap ya, seharusnya mereka diikat di tiang lalu dikencingin rame-rame, dipipisin rame-rame, setelah itu digebuki bareng-bareng. Ini postingan, ini komentar dari orang yang sangat marah. Ini ada-ada saja ya, ini komentar dari beberapa netizen. Mereka minta Kritis jika ketangkep dipipisin saja. Kalau soal kelitih itu bisa dibilang mereka ada dan punya senjata. Saya melihatnya tuh mereka dapat senjata dari mana? Karena memang banyak orang jualan senjata kan situ intinya. Tapi orang jualan senjata itu juga nggak mudah kok nyarinya kok. Tapi ada yang mudah, sangat mudah. Di mana? Di toko online. Senjata mereka itu yang ketangkep kan celurit. Ada juga senjata-senjata ala-ala Jepang juga ada, samurai juga ada, macam-macam lah. Di pemberitaan lama tuh banyak. Jadi di Indonesia ini soal senjata itu mudah didapat jika di toko online. Di toko online Anda mau cari celurit, dari samurai, bahkan pistol juga ada. Ada loh. Harusnya polisi itu merahasia atau memberi peringatan kepada toko online agar tidak meng-ACC akun yang menjual senjata. Itu banyak, murah-murah. 100.000 udah dapat bagus, 200.000 dapat bagus. Anda mau nyari celurit yang model apa saja ada. Yang 2 meter pun ada. Ini loh, jadi anak-anak seperti itu kalau beli kan simple. Mereka itu cukup buka HP, punya uang 150 udah dapat senjata. Gimana coba? Saya pernah bayangkan di online itu, kok jualan celurit begini, aneka macam celurit itu ada dan sangat banyak. Kok bebas-bebas saja ya? Bahkan dulu pernah ada di online tuh orang jualan pistol tuh ada. Nggak tahu sekarang, tapi saya pernah melihat. Mana coba? Dan mereka melakukan itu kebanyakan mungkin bisa dibilang kalau kita amati anak-anak seumur itu ada grupnya tersendiri, entah di WA, entah di Telegram. Tapi orang Indonesia kebiasaan kan WA. Itu bisa bilang tantangan. Jika dia melakukan itu maka bangga terhadap temennya, ditakuti temennya, kebanggaan tersendiri. Saya ini sudah pernah ngajar orang, mukul orang, bacok orang seperti itu. Ya bisa dibilang ya bisa, nggak bisa ya harus rahasia, harus patroli setiap malam terutama itu harus. Ini ada lagi nih berita ini, ARS dia mengomentari, nangis banget kalau baca berita kayak gini. Salah satu temen di angkatanku jadi korban, mana dia pas masih maba kena sabetan habis silaturahmi sama teman sedaerah terus meninggal. Hancur banget ortunya, anaknya ngerantau buat kuliah balik tinggal nama. Tahu nggak, ini pelakunya tuh masih anak-anak kebanyakan, umur belasan tahun. Yang paling berpengaruh itu kemungkinan yang paling kuat itu pergaulan. Situ saja pergaulan. Mau dia itu bilangnya itu anaknya orang kaya, anaknya orang sedang, anaknya orang yang nggak punya dan lain sebagainya. Kalau temennya itu nggak benar, bisa itu nggak benar. Di situ sebenarnya. Ya ini tugas lah. Jogja itu kota yang indah. Suasananya itu yang indah, yang beda. Udah rasanya nggak ada, alhamdulillah. Oke, sampai sini saja. Selamat sore. Wassalam.